Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah warung kopi Bang Doni. Wow, kisah dari Dani SBR yang ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Dan pada episode kali ini spesial banget nih. Karena apa? Bang Doni akan terbang ke Surabaya untuk cosplay jadi direktur utama Margono Group. Dan nanti di endingnya akan ada surprise nih buat teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya untuk channel Ilo Ekstrim. Kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Bertemu langsung dengan dukun santet di Surabaya, warung kopi Bang Doni. Sore itu, saat semua orang sedang berkumpul, suasana terlihat begitu hangat dan penuh kebahagiaan. Kebersamaan yang sempat terpisah itu kini kembali terasa utuh, membuat semua orang menikmati momen tersebut dengan senyuman. Namun, tidak dengan Doni. Ya, sepertinya hanya dirinya lah yang tidak benar-benar menikmati suasana saat itu. Don, please ya, kamu mau gantiin aku? Please Don, pinta Dimas. Hah, lu Madim, datang-datang begini. Masa iya gue kudu gantiin lu? Ya emang muka kita sama, tapi kan tabiat kita beda jauh. Guru tuh Doni. Lalu aku harus kemana lagi Don? Cuma kamu yang bisa bantu aku. Soalnya manusia di dunia ini yang paling mirip sama aku ya cuma kamu Don, ujar Dimas. Tak berselang lama, Mak Zubaida keluar dari dalam kamarnya dan ikut bergabung dalam obrolan tersebut. Pada ngomongin apaan sih, rame banget? Tanya Mak Zubaida. Di situ Dimas pun langsung memberitahu semuanya kepada sang ibu mengenai rencananya meminta Doni untuk menggantikan dirinya menghadiri acara RUPS perusahaannya. Namun, sepertinya Doni merasa keberatan. Akibatnya, Dimas pun mengadukannya pada Mak Zubaida. Tapi Mak, kayaknya Doninya tidak mau bantuin Dimas, Mak, ujar Dimas memelas. Mendengar kata-kata itu, wajah Mak Zubaida langsung berubah, dahinya mengerut, alis matanya nampak meninggi. Apa lu kata? Lu bener-bener kagak mau bantuin saudara lu Don? Teriak Mak Zubaida. Melihat ibunya yang nampak emosi, Doni pun langsung menciut. Mau Mak, Doni mau. Cuma ini Doni lagi mikir aja ini, bagaimana ntar Doni di sana. Doni kan kagak ngerti kerjaan Dimas itu di sana bagaimana. Gila Doni. Doni, kalau ada saudara lu minta tolong, jangan pakai ditanya lagi dah. Buru-buru kita bantu. Soalnya kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi? Lagian lu Maya suka banget bantuin orang, lagi giliran nolongin saudara sendiri lu kagak mau, sindir Mak Zubaida. Iya Mak, Doni mau, jawab Doni pada akhirnya. Wah, berarti kamu mau kan Don? Ya wes bro, kamu siap-siap bro, pesenin tiket pesawat sekarang juga, perintah Dimas pada Wandaru. Lah, emangnya berangkatnya sekarang juga Petong? Tanya Mak Zubaida pada Dimas. Iya Mak, kan besok acaranya Mak, jadi Doni sama Wandaru harus berangkat sekarang, jadi nanti malam biar bisa istirahat dulu, ujar Dimas pada akhirnya. Doni pun menyanggupi permintaan Dimas. Di situ dia pun langsung bersiap-siap untuk berangkat ke Surabaya. Doni berjalan gontai menuju kamarnya dengan wajah tertekuk sambil menggerutu tak jelas. Dia mulai membuka lemari kayunya dan memasukkan beberapa barang ke dalam sebuah tas ransel butut yang resletingnya sudah diganti dengan peniti besar.
Wandaru yang mengekor di belakangnya hanya bisa melongo melihat barang-barang yang dimasukkan oleh saudara kembar bosnya itu. Bang Doni, apa masukin apaan itu ke dalam tas? Tanya Wandaru sambil menunjuk ke arah ransel Doni. Masukin baju lah. Masa iya gue masukin ulekan? Ini gue bawa kaos ini 2 biji, sarung cap gajah duduk buat sholat, sama celana pendek kolor. Sama ini nih, penting banget, minyak angin cap kapak, takut gue masuk angin di sono. Jawab Doni santai sambil terus menjejalkan barang-barang bawaannya. Wandaru langsung menepuk jidatnya. Ya ampun bang, abang ini mau ke Surabaya bang, buat jadi direktur utama Margono Group, bukan mau nginep di pos ronda. Keluarkan semua barang itu bang, abang gak perlu bawa baju. Nanti di Surabaya pakai bajunya bos Dimas saja, jasnya juga sudah saya siapkan. Apa lu kata pakai jas? Oh enggak, panas, gerah, kagak biasa gua. Lagian ntar kalau gua keringetan basket gua, alias basah ketek, kagak betah gua. Belum sempat Wandaru membalas, Mak Zubaidah tiba-tiba muncul di ambang pintu kamar sambil memegang centong nasi. Doni, lu dengerin aja dah apa kata teman nasi Dimas. Lu di sono entu jadi orang kaya, jadi direktur. Jangan bawa kebiasaan gembel lu ke Surabaya, bikin malu keluarga aja lu. Kalau lu ampe ketahuan gara-gara kelakuan lu yang norak, macoret lu dari kakak, ancam Mak Zubaidah dengan mata melotot. Mendengar ancaman dari kekuasaan tertinggi di rumahnya itu, nyali Doni langsung menciut. Iya mak, ampun, mau galak bener dah. Udah, Doni kagak bawa apa-apa, bawa badan doang nih. Dimas yang masih bersandar lemas di ruang tengah tersenyum tipis melihat kelakuan saudara kembarnya. Saat Doni berjalan melewatinya, Dimas menahan dengan Doni sejenak. Don, terima kasih ya. Ingat, Paman Hendro itu orang licik dan suka memancing emosi. Kamu jangan sampai terpancing, santai saja. Kalau kamu tidak ngerti, lihat saja Wandaru, dia yang akan bantu jawab. Iya, dimsum, iya, lu tenang aja ngapa? Urusan ngadepin orang licik, gue jagonya. Lu di mari istirahat aja yang bener. Minum tuh air doa si Gembul, biar lu cepat sembuh. Ru, kamu ke bandaranya naik taksi online aja ya, biar mobil di sini aja. Kamu pesan tiket pesawat sekarang, soalnya heli kantor udah balik ke Surabaya. Ujar Dimas. Siap bos, sahut Wandaru sigap. Setelah beberapa saat, mereka berdua pun berpamitan. Doni dan Wandaru segera masuk ke dalam taksi online yang sudah dipesan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Gembul dan Mbak Zubaidah melepas kepergian mereka dengan doa dari teras rumah. Setelah kepergian Doni, Mak Zubaidah pun segera menyuruh Dimas untuk masuk kembali mengingat kondisinya yang masih belum pulih benar. Saat itu, Gembul selalu mendampingi Dimas karena khawatir Dimas mendapat serangan gaib kembali. Oh iya Bul, satu lagi itu siapa namanya ya? Oh iya, Jumri. Kemana si Jumri Bul? Kok aku nggak ngeliat ya dari tadi? Tanya Dimas. Jumri sudah 2 hari tidur di kafe mas. Soalnya Pak Selamat itu sedang pulang kampung, jadi dia yang jaga di sana. Jawab Gembul. Oh begitu. Oke lah. Oh ya Bul, aku mau tidur dulu. Badanku ndak karuan ini. Ujar Dimas. Kalau bisa tidurnya nanti aja. Ini mau maghrib, gak baik tidur maghrib-maghrib. Saut Gembul. Mendengar itu, Dimas pun menuruti ucapan Gembul. Sementara itu di dalam taksi online, wajah Doni terlihat tegang. Ya, dia seperti tak tenang untuk melakukan perjalanan itu. Ru, gue mau nanya ini. Tanya apa Bang Doni? Saut Daru. Ntar pas naik pesawat, gimana ya? Gimana apanya Bang Doni? Saya jadi bingung. Dah, gue nih belum pernah naik pesawat. Nah, kalau mau masuk pesawat itu, yang masuk duluan kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu? Mendengar pertanyaan itu, Dai Wandaru langsung mengkerut. Dia tak habis pikir atas pertanyaan macam apa yang dilontarkan oleh Doni. Namun, karena tak mau ambil pusing, Wandaru pun menjawab asal. Kalau setahu saya sih, kaki kanan dulu Bang. Oh gitu, berarti sama kayak mau masuk masjid dong. Berarti ada bacanya juga dong. Tanya Doni lagi. Waduh, kalau itu saya kurang tahu Bang. Soalnya pengetahuan agama saya kurang. Jawab Wandaru. Lu bagaimana sih? Lu kan sering naik pesawat. Lu kudu apal bacaan doanya. Ya udah, doanya umum aja ya. Doa untuk perjalanan.
Ah, iya bang, itu aja bang, ucap Wandaru sambil mengelus-ngelus kepalanya. Setelah itu, tiba-tiba saja Doni tersentak. Astagfirullahaladzim, gue lupa. Ada apa? Ada apa Bang Doni? Tanya Wandaru ikutan panik. Gue lupa belum nelpon pacar gue. Aduh, bisa bahaya ini. Ntar Princess marah. Ya ampun bang, bikin kaget saya aja sih. Kirain ada apa? Jantung saya bercopot nih bang. Keluhan Daru. Tanpa membuang waktu, Doni pun langsung menelpon kekasihnya. Nani, bukan panggilan suara, melainkan video call. Assalamualaikum Princess. Ini abang nih, Princess lagi ngapain? Tanya Doni sambil memandangi wajah kekasihnya tersebut. Waalaikumsalam. Baru aja selesai nyetrika. Ini mau siap-siap sholat maghrib bang. Oh iya, abang lagi di mana? Kok kayaknya abang lagi di dalam mobil deh. Ujar Nani. Iya Princess, abang lagi di dalam mobil Grab. Abang mau ke bandara. Bandara? Abang mau kemana? Tanya Nani penasaran. Di situ, Doni pun langsung menceritakan semuanya, di mana ia dimintai tolong oleh Dimas untuk menggantikan posisinya sementara waktu. Ya Princess, ini dadakan. Sebenarnya abang kagak mau, tapi abang dipaksa sama emak. Makanya abang terpaksa nih berangkat sekarang, ujar Doni. Oh gitu, ya udah. Kalau begitu abang hati-hati di jalan ya. Jangan lupa nanti di bandara sholat maghrib dulu, saut Nani mengingatkan. Setelah berbincang-bincang sejenak, akhirnya Doni menutup sambungan itu. Di situ, dia kembali melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tak penting lagi pada Wandaru. Seperti bagaimana cara tidur di pesawat, bagaimana bila dia ingin buang air kecil atau buang air besar, dan bagaimana cara memasang seatbelt saat lepas landas. Taplak. Hal itu pun membuat Wandaru pusing tujuh keliling. Dia tidak menyangka jika saudara kembar bosnya itu memiliki kepribadian yang sungguh jauh berbeda dengan sang bos. Dalam hati Wandaru berkata, waduh, si bos punya kembaran kok kayak gini. Bisa repot nih aku nanti. Mau tak mau, Wandaru pun menjawab semua pertanyaan Doni. Namun, setelah selesai, Doni pun kembali bertanya. Nah iya Ru, nih gue kan kagak pernah naik pesawat nih. Soalnya gue kalau kemana-mana lewatnya darat mulu. Gue takut mabuk. Nah, di pesawat disediain kantong kresek apa kagak? Ya ampun bang, tenang aja bang. Abang itu tidak akan mabuk. Kata Bos Dimas, abang ini jago gelut. Perut abang itu pasti kuat. Saya jamin abang itu tidak bakalan mabuk, saut Wandaru. Yakin lo? Tanggung jawab lo nanti. Yakin bang. Guanya kagak yakin. Ke warung dulu beli kantong kresek, ujar Doni ragu. Ya sudah, tapi nanti aja di bandara aja ya bang. Ini di tol, gak ada warung. Nanti saja di Indomaret, saut Wandaru yang sudah mulai jengkel dengan kelakuan Doni. Selama di perjalanan menuju bandara hingga masuk ke dalam pesawat, Doni tak henti-hentinya membuat Wandaru mengelus dada. Lantaran tiket yang dipesan Wandaru mendadak, mereka mendapat kursi di kelas bisnis. Ini adalah pengalaman pertama Doni naik pesawat, apalagi di kelas mewah. Saat pramugari yang cantik menawarkan minuman welcome drink, Doni dengan polosnya malah menawar. Kalau es teh manis ada kagak Neng? Kalau bisa mah gulanya dikit aja, giung ntar, ucap Doni. Pramugari itu pun hanya tersenyum ramah. Maaf Bapak, untuk welcome drinknya kami hanya menyediakan jus jeruk, apel, dan champagne. Bapak ingin yang mana? Champagne? Apaan tuh? Biar peletok. Boleh dah champagne. Mendapati itu, Wandaru langsung membisikkan Doni mengenai minuman tersebut. Alhasil Doni pun langsung menolaknya. Waduh, hammer. Kagak jadi deh mbak. Ini aja jus jeruk. Wandaru yang duduk di sebelahnya buru-buru menutup wajahnya dengan majalah pesawat saking malunya. Bang, tolong dijaga wibawanya bang. Abang ini sekarang lagi cosplay jadi Bos Dimas. Kan gue ditawarin bro. Kebetulan gue haus. Minta minum doang apa salahnya? Orang kaya emang kagak boleh minum es teh apa? Gerutu Doni sambil menenggak jus jeruknya dalam sekali teguk. Perjalanan udara memakan waktu sekitar 1,5 jam. Begitu mendarat di Bandara Juanda, Surabaya, sebuah mobil Alphard hitam mengkilap sudah menunggu mereka di pintu kedatangan VIP.
Sopir pribadi Dimas segera membukakan pintu dan menunduk hormat. "Selamat malam Pak Dimas, syukurlah Bapak sudah sehat." Doni langsung menjawab dengan logat Betawinya. "Ya Pak, Alhamdulillah." Di situ, Wandaru langsung berbisik pada Doni. "Bang, jangan begitu jawabnya Bang, nanti kita ketahuan." "Oh ya Ru, maaf, gua keceplosan," bisik Doni balik. Mobil Alphard itu melesat membelah jalanan malam kota Surabaya menuju sebuah apartemen mewah di pusat kota. Begitu pintu lift terbuka, langsung ke dalam penthouse atau geria tawang milik Dimas, Rang Doni nyaris jatuh ke lantai. Ruangan itu sangat luas, didominasi warna monokrom elegan dengan lantai marmer yang mengkilap dan dinding kaca besar yang memperlihatkan pemandangan lampu kota Surabaya dari ketinggian. Samber gledek, ini rumah kantor YouTube, lega bener, gumam Doni takjub sambil berjalan berkeliling menyentuh sofa-sofa mahal. "Ya Bang, ini tuh apartemennya Bos Dimas, tapi sekarang dia itu jarang nginep di sini. Soalnya dia lebih suka pulang ke rumah ibunya," saut Wandaru. "Ah, sayang amat, rumah kayak begini kagak ditempatin." "Ya Bang, orang kalau sudah sekelas Bos Dimas itu, apartemennya seperti ini cuma jadi pajangan. Nah, sekarang Bang Doni harus fokus Bang. Kita ndak punya banyak waktu. RUPS besok pagi jam 9, saya bakal nerangin mengenai kondisi perusahaan dan rencana yang sudah saya buat sama Bos Dimas. Tapi sebelum itu, Abang harus tahu jalan, cara duduk, dan juga cara bicaranya Bos Dimas malam ini juga," tegas Wandaru sambil meletakkan tumpukan map dan buku tebal di atas meja kaca. "Lah, apaan nih Ru?" tanya Doni. "Yang ini buku mengenai perusahaan Bos Dimas. Tolong Abang pelajari dulu," jawab Wandaru. Doni menelan ludah melihat tebalnya buku tersebut. "Lah, gini gue disuruh baca buku telepon apa gimana ini? Tebel bener Ru," gerutu Doni. "Ya Abang jangan baca semuanya Bang, baca inti-intinya saja, nanti saya bantu," saut Wandaru. Malam itu menjadi malam yang paling menyiksa dalam hidup Doni. Wandaru bertindak seperti guru Doni. Selain menerangkan tentang keadaan perusahaan Dimas, dia juga mengajari Doni postur tubuh. Doni yang biasa duduk sembarangan sambil mengangkat satu kaki ke atas kursi dipaksa duduk tegak dengan dada membusung. "Tidak Bang, tolong Bang, jangan ngangkang seperti itu. Itu kayak preman terminal Bang. Kakinya disilang sedikit atau tegap sejajar," tegur Wandaru. Lalu mulai masuk ke tahapan tersulit, kosakata korporat. "Bang dengerin saya. Kalau besok ada pemegang saham yang tanya soal laporan keuangan, Abang jawabnya begini. Margin kuartal ketiga mengalami defisit bukan karena fluktuasi pasar. Ada suatu hal yang jadi penyebabnya. Namun kita sudah menyiapkan solusinya, yaitu strategi akuisisi untuk stabilisasi." "Nah, coba diulang Bang." Doni menggaruk-garuk kepalanya, wajahnya berkerut saking bingungnya. "Margin, defisit, apaan sih itu ah? Bahasanya ribet amat, gua gak ngerti." "Bang, itu artinya keuntungan kita bulan ini menurun bukan karena harga pasar lagi tidak stabil, tapi ada lain. Nah, tapi kita sudah siapkan rencana untuk beli perusahaan kecil biar keuangan aman lagi." "Nah, ngomong gitu dari tadi, pan gampang gua ngertinya. Kalau bahasa warungnya mah gini, duit kita lagi seret bukan gara-gara bahan baku pada naik, tapi gara-gara barang dagangan kita digerogotin tikus begono. Nah, terus besok gua mau ngutang dulu ke agen beras biar entu warung tetap muter. Begitu Pan," ucap Doni dengan penuh kebanggaan. Wandaru mengusap wajahnya frustasi. "Terserah Abang lah, besok pokoknya Abang ngomong sedikit saja. Kalau ada pertanyaan yang sulit, Abang lirik saya, biar saya yang jawab pakai mic. Abang cukup pasang muka dingin dan mengintimidasi, kayak waktu Abang mau berantem aja. Kalau cuma masalah pasang muka songong mah gampang, merem juga bisa gua." Pelajaran kilat itu berlangsung hingga pukul 2 pagi. Sampai akhirnya Doni tertidur di atas karpet tebal penthouse saking kelelahan. Keesokan paginya, matahari bersinar terik menyinari kota Surabaya. Di dalam kamar utama, Doni sedang berdiri di depan cermin besar. Ia mengenakan kemeja putih rapi
dasi sutra, dan setelan jas bespoke berwarna navy gelap yang sangat pas di badannya. Rambutnya yang biasa dibiarkan berantakan kini disisir rapi ke belakang menggunakan pomade mahal milik Dimas. Doni menatap pantulan dirinya sendiri. Cakep bener gua. Pantesan si Nani kelepek-kelepek. Kalau gua dandan begini tiap hari mah bisa-bisa bininya Pak Sedli minta cerai terus ngelamar gua. Gumam Doni narsis sambil membetulkan kerajasnya. Wandaru masuk ke kamar, lalu ia tersenyum puas. Sempurna bang, fisik abang sudah 100% mirip. Sekarang ingat pesan saya, dadanya dipusungkan, langkah matap, jangan senyum kalau ndak perlu, dan jangan keluarin loket Betawi abang. Iya nggak perlu, udah lu bawel amat dari kemarin, kayak mama mau kondangan lu. Ayo berangkat biar cepet kelar nih urusan. Mereka pun turun menuju lobi dan masuk ke dalam mobil Alphard yang sudah menunggu. Mobil melaju menuju gedung pencakar langit Margono Group. Sesampainya di pelataran lobi kantor pusat, pintu mobil dibukakan. Doni melangkah keluar, ia langsung merasakan atmosfer yang sangat berbeda. Begitu kakinya menginjak lobi gedung, puluhan karyawan, security, hingga resepsionis yang melihatnya serempak menundukkan kepala dengan sangat hormat. Selamat pagi Pak Dimas. Pagi Pak. Pagi Pak Direktur. Doni yang tidak terbiasa dengan sapaan itu merasa kikuk. Dia hampir saja mengangkat tangannya dan menjawab, tapi deheman Wandaru di belakangnya membuat Doni kembali sadar. Ia menegakkan tubuh, memasang wajah sedatar dan sedingin mungkin, lalu berjalan tegap menuju lift khusus eksekutif. Aura yang dipancarkan Doni sangat kuat. Langkahnya mungkin terlihat seperti Dimas, namun ada sorot mata yang lebih tajam dan mengintimidasi, khas orang jalanan yang tidak kenal takut. Beberapa karyawan yang mencuri pandang saling berbisik, gila, Pak Dimas auranya beda banget hari ini, gak kayak biasanya. Sebelum ke ruang rapat, Wandaru mengajak Doni terlebih dahulu untuk menuju ke ruang kantor Dimas. Di situ, Doni dibuat takjub oleh ruang kerja Dimas yang begitu besar dan mewah. Ujuk, ini ruangan luas banget. Ini si Dimas ruangan sama siapa, Ru? Tanya Doni. Ya sendiri bang, Bos Dimas itu kan direktur utamanya. Nah, kalau sekretarisnya tadi di depan, saut Wandaru. Nah, mau banjir ini. Lah ruangan segede gini cuma Dimas yang nempatin dirian, mending dikontrakin bagian, ucap Doni asal. Di situ Wandaru hanya tersenyum-senyum melihat tingkah Doni. Ya udah bang, ayo kita briefing lagi buat rapat nanti. Abang masih ingat kan rencana kita? Tanya Wandaru. Iya ngapa, tenang aja Ru, jawab Doni. Sementara itu di lantai teratas, di depan pintu ganda ruang rapat utama, berdiri Hendro dan ajudannya Erik. Hendro sedang asyik berbincang dengan dua orang pemegang saham. Wajahnya terlihat sangat sumringah karena yakin jika Dimas tidak akan datang, atau jika datang pun pasti dalam keadaan sekarat dan harus dipapah. Namun senyum di wajah Hendro seketika luntur, matanya membelalak lebar. Dari ujung lorong, Doni berjalan dengan langkah yang mantap, tanpa keraguan sedikit pun, diiringi Wandaru di belakangnya. Tidak ada tongkat penyaga, tidak ada wajah pucat, dan yang paling penting, tidak ada tanda-tanda orang terkena santet. Erik yang berdiri di sebelah Hendro sampai memundurkan langkahnya, keringat dingin langsung mengucur di pelipisnya. Hendro menelan ludah susah payah, pikirannya berkecamuk. Mustahil, Ki Ireng bilang santet sudah masuk ke jantung semalam. Bagaimana mungkin bocah ini masih bisa berdiri tegak seperti ini? Batin Hendro menjerit tak percaya. Doni berhenti tepat di depan Hendro. Sesuai instruksi Dimas untuk berhati-hati, Doni menatap pamannya itu dari atas ke bawah. Rasa muak bercampur amarah melihat orang yang telah menyiksa saudara kembarnya membuat tatapan Doni secara alami menjadi sangat tajam dan membunuh. Bagi Paman Hendro, sapa Doni dengan suara bariton yang sengaja diberatkan.
Hendro memaksakan sebuah senyuman. Pagi Dimas. Wah, paman kaget dong lihat kamu. Sepertinya kamu agak beda hari ini, ujar Hendro. Doni mendekatkan wajahnya sedikit ke telinga Hendro, lalu berbisik dengan nada yang sangat dingin. Tenang saja paman, insya Allah saya sehat terus dan siap menerkam lawan-lawan saya. Mendengar bisikan itu, bulu kuduk Hendro langsung meremang hebat. Dimas yang ia kenal biasanya selalu bersikap formal dan menahan diri, tapi Dimas yang kini berdiri di hadapannya seolah-olah memiliki aura intimidatif yang siap menerkam kapan saja. Doni kembali menegakkan tubuhnya, merapikan jasnya, lalu melirik ke arah pintu ruang rapat. Sudah siap rapatnya? Ayo masuk. Doni mendorong pintu ganda itu dan melangkah masuk layaknya seorang raja yang kembali ke singgasananya, meninggalkan Hendro yang masih mematung dengan wajah pucat di lorong. Di dalam ruang rapat utama yang sangat luas dan mewah itu, belasan pemegang saham Margono Group sudah duduk melingkar di meja oval besar berbahan kayu jati solid. Suasana terasa sangat kaku dan formal. Beberapa di antara mereka adalah eksekutif asing atau bule yang menatap tajam ke arah pintu masuk. Begitu Doni masuk, kemudian duduk di kursi direktur utama tepat di ujung meja, semua mata tertuju padanya. Wandaru berdiri sigap di belakang Doni, siap dengan tablet dan proyektor. Di seberang Doni, Hendro duduk dengan wajah yang berusaha keras disembunyikan dari kepanikan. Di sudut ruangan, Erik berdiri bersama seorang pria berpakaian batik gelap yang diperkenalkan sebagai notaris tambahan untuk mengesahkan keputusan RUPS hari ini. Namun, pria berbatik itu tampak terus menunduk dengan aura yang aneh. Rapat pun dibuka. Sesuai rencananya, Hendro langsung mengambil alih pembicaraan di menit-menit awal. Ia berdiri dan menatap para pemegang saham dengan wajah dibuat sedih. Bapak-bapak dan ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di RUPS ini. Seperti yang kita ketahui, beberapa minggu terakhir, perusahaan kita mengalami penurunan performa dan banyak yang komplain dari mitra-mitra kita yang selama ini berjalan dengan baik. Dan yang lebih memprihatinkan, keponakan saya Dimas, selaku direktur utama, seringkali absen karena urusan pribadinya. Suasana rapat itu mulai berdengung. Beberapa pemegang saham saling berbisik. Hendro pun melanjutkan. Ya, walaupun hari ini Dimas bisa hadir, tapi kita tidak bisa mempertaruhkan nasib ribuan karyawan pada pemimpin yang lemah atas pengawasan. Oleh karena itu, demi menyelamatkan Margono Group, saya mengusulkan adanya perombakan direksi hari ini juga. Doni yang sedari tadi mendengarkan mulai merasa kupingnya panas. Dia melirik Wandaru yang langsung mengangguk kecil memberikan kode agar Doni mulai membalas. Doni menarik nafas panjang. Ia mengingat semua hafalan semalam, tapi seketika otaknya ngeblank. Kata-kata seperti margin, akuisisi, kebocoran intern, dan fluktuasi mendadak hilang dari kepalanya. Samber geledek ini, lah gue lupa semua bahasa orang pinter. Dah, pakai bahasa gue aja, batin Doni. Doni perlahan berdiri. Dia menumpukan kedua tangannya di atas meja, menatap Hendro dengan tajam, lalu menyapu pandangan ke seluruh peserta rapat. Begini ya, bapak-bapak sekalian. Tadi kan Pak Menro bilang tuh, performa kita turun, gara-gara saya jarang ada di tempat. Benar begitu? Suara Doni yang berat dan tegas membuat ruangan seketika hening. Saya kasih perumpamaan gampang aja. Ibarat kata kita lagi ngebangun pos kamling. Kalau posnya baru sebulan udah roboh, itu bukan gara-gara mandornya lagi meriang di rumah, tapi gara-gara ada tukang yang diam-diam ngurangin takaran semen, terus duitnya dikantongin diri. Para pemegang saham saling pandang bingung mendengar analogi pos kamling di rapat korporat triliunan rupiah. Namun inti kalimat Doni terdengar sangat menohok. Hendro langsung menggebrak meja dengan wajah memerah. Dimas, jaga bicaramu. Analogi konyol apa ini?
Jangan mengalihkan isu dari ketidakbecusaanmu memimpin. Doni tidak terpancing, dia malah tersenyum sinis. Siapa yang ngalihin isu? Wandaru, buka catatan bonus sekarang, biar pada melek nih semua orang. Mendengar aba-aba itu, Wandaru langsung menekan tombol di tabletnya. Layar proyektor raksasa di belakang Doni menyala. Bukannya menampilkan catatan bon warung, layar itu menampilkan bukti-bukti dokumen pembelian bahan baku, foto-foto material proyek yang berada di bawah standar, serta video rekaman rahasia. Permisi bapak-bapak ibu-ibu, seperti yang diinstruksikan oleh Pak Dimas, kami telah melakukan investigasi internal secara diam-diam. Penurunan performa dan komplain dari mitra kerja kita bukan disebabkan oleh kelalaian Pak Dimas, melainkan adanya praktik kecurangan di divisi keuangan kita. Jelas Wandaru dengan bahasa korporat yang sangat rapi. Seketika, ruang rapat menjadi riuh. Manajer keuangan kita ternyata telah bermain mata dengan beberapa supplier bahan bangunan. Mereka sengaja menurunkan kualitas bahan baku konstruksi untuk mendapatkan selisih harga gelap. Namun, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Pak Dimas secara diam-diam sudah menyelesaikan masalah komplain tersebut dengan memberikan perbaikan dan renovasi gratis kepada para mitra kerja kita untuk menyelamatkan nama baik perusahaan. Karena itu, planning proyek-proyek di tahun depan masih aman karena mitra-mitra kita masih mau berkenan bekerja sama dengan perusahaan kita. Para pemegang saham membelalakan mata, tak menyangka manajer keuangan mereka telah bekerja sejauh itu di balik layar. Tentunya bola panas kini berada di tangan Hendro. Bagaimana tidak, manajer keuangan berada di dalam kendalinya. Tidak mungkin jika dia tidak mengetahui sepak terjang dari anak buahnya tersebut. Dari hasil interogasi rahasia dengan pihak supplier, mereka mengaku bahwa manajer keuanganlah dalang di balik semua ini. Dan tentu saja mustahil manajer keuangan memiliki keberanian merombak standar proyek sebesar ini tanpa sepengetahuan Pak Hendro selaku petinggi di divisi keuangan. Salah seorang eksekutif asing bernama Mr. Smith mengangkat tangan dengan wajah marah. Mr. Dimas, are you implying that our finance division compromise our building safety for dirty money? Doni yang tidak paham bahasa Inggris langsung melirik Wandaru. Boleh ngomong apaan? Bisik Doni tanpa mengubah wajahnya. Dia nanya, apa abang bilang divisi keuangan ngebahayain keamanan gedung demi duit kotor? Bisik Wandaru cepat. Doni langsung mengangguk mantap ke arah Mr. Smith, lalu menjawab dengan suara lantang dan aksen Betawinya mulai bocor. Yes, Mr. Smith. Iya, dia nyolong semen. Korupsi dia. Mr. Smith dan pemegang saham lainnya langsung menatap tajam penuh kecurigaan dan amarah ke arah Hendro. Wajah Hendro kini memucat, keringat dingin bercucuran deras. Ia tak menyangka Dimas bisa menyelidiki hingga ke pihak supplier. Namun dasar rubah tua yang licik, Hendro segera mencari kambing hitam untuk menyelamatkan lehernya. Fitnah, ini semua fitnah, teriak Hendro sambil berdiri. Saya sama sekali tidak tahu menau soal permainan supplier ini. Jika memang manajer keuangan berbuat curang, dia bertindak sendiri di belakang punggung saya. Silakan penjarakan dia, tapi jangan seret-seret nama saya tanpa bukti hitam di atas putih. Hendro berhasil mengelak dari jerat hukum malam itu karena memang tidak ada tanda tangannya secara langsung di dokumen supplier tersebut. Namun melihat sikapnya yang cuci tangan dan bukti kelalaiannya, tatapan sinis dari para pemegang saham sudah cukup membuktikan bahwa nama baik dan kredibilitas Hendro telah hancur lebur tanpa sisa. Tidak akan ada lagi yang mempercayainya. Melihat posisi yang sudah sangat memalukan dan tersudut, rasa dendam Hendro memuncak. Dia menoleh ke arah sudut ruangan dan memberikan tatapan penuh isyarat kemarahan kepada pria berbatik yang menyamar sebagai notaris. Rupanya pria itu adalah murid dari Ki Ireng yang diutus untuk melindungi Hendro. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan yang sama dengan Ki Ireng. Kemudian pria itu mengangguk kecil. Ia memejamkan mata dan tangannya mulai bergerak di bawah meja, merapalkan sesuatu dengan mulut berkomat kami cepat.
Tiba-tiba saja lampu di ruang rapat berkedip hebat. Suhu AC yang tadinya normal mendadak anjlok menjadi sangat dingin, seolah mereka berada di dalam freezer. Hembusan angin aneh berputar di dalam ruangan, membuat dokumen-dokumen di atas meja berterbangan. Beberapa pemegang saham mulai panik. Doni yang masih berdiri di ujung meja langsung merasakan dadanya sesak, seperti ada energi hitam tak kasat mata yang melesat ke arahnya, berusaha mencekik leher dan menusuk jantungnya secara gaib. Pandangan Doni mulai kabur, namun darah jawara Betawi di nadinya tidak membiarkan ia menyerah begitu saja. Oh, main dukun lu di mari. Salah orang lu kampret, batin Doni geram. Doni menutup matanya sejenak. Dia mengabaikan rasa sakit di dadanya, memusatkan seluruh pikirannya pada teknik pernapasan yang diajarkan Gembul. Dia mengalirkan seluruh tenaga dalamnya dari perut, memutar energi itu ke bahu, lalu memusatkannya ke telapak tangan kanannya. Hawa panas gaib mulai memancar dari tubuh Doni melawan hawa dingin di ruangan tersebut. Doni membuka matanya yang kini menatap tajam bak elang langsung ke arah pria berbatik di sudut ruangan. Pria itu tampak terkejut melihat targetnya tidak ambruk. Tanpa basa-basi, Doni mengangkat tangan kanan tinggi-tinggi lalu mengentakkannya dengan sangat keras ke atas meja rapat kayu jati tersebut. Brak! Suara hantaman itu menggelegar ke seluruh ruangan. Bersamaan itu, gelombang tenaga dalam yang sangat kuat meledak dari telapak tangan Doni, melesat, menabrak energi hitam yang mencekik dan berbalik menghantam si pembuat santet. Pria berbatik di sudut ruangan itu tersentak, tubuhnya terpental ke belakang, menabrak dinding kaca ruang rapat hingga retak. Seketika itu juga lampu kembali menyala terang, suhu ruangan kembali normal, angin aneh itu menghilang tanpa jejak, seluruh isi ruangan terdiam membeku. Mereka tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Bagi mata orang biasa, mereka hanya melihat Dimas atau Doni menggebrak meja karena marah dan tiba-tiba notaris di sudut ruangan jatuh dari duduknya. Doni menarik nafas panjang, merapikan kembali jasnya yang sedikit berantakan. Dia menatap Hendro yang kini sudah gemetar hebat hingga lututnya tak sanggup lagi berdiri tegak. Pria yang tadi jatuh buru-buru bangkit dan langsung berbisik pada Hendro. Di situ dia memberitahu Hendro jika sosok Dimas bukanlah orang sembarangan. Maaf Pak, sepertinya dia bukan orang sembarangan Pak. Saya tidak sanggup Pak, bisiknya. Wajah Hendro seketika pucat. Dia tidak menyangka jika sang keponakan memiliki kemampuan gaib yang tidak diketahuinya. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras di pelipisnya. Menyadari jika posisinya sudah kalah telak, baik secara fakta maupun supranatural, Hendro segera mencari cara untuk melarikan diri dari situasi yang sangat memalukan itu dengan sisa-sisa wibawanya. Dia berkata, baiklah, ucap Hendro dengan suara bergetar, berusaha menutupi kepanikannya. Jika memang semua bukti mengarah pada manajer keuangan, nanti biar dilakukan pemeriksaan lanjutan pada yang bersangkutan. Saya selaku direktur keuangan merasa sangat kecolongan karena suasana rapat sudah tidak kondusif dan masalah komplain ternyata sudah diselesaikan oleh Dimas. Saya rasa acara RUPS ini selesai dan usulan untuk pergantian direksi saya tarik kembali. Hendro merapikan berkas-berkasnya dengan tergesa tanpa berani menatap mata Doni. Dia langsung berbalik. Rapat saya tutup, selamat siang. Hendro berjalan setengah berlari meninggalkan ruangan rapat, diikuti oleh Erik dan si pria berbatik yang masih berjalan sempoyongan. Para pemegang saham yang tersisa di ruangan langsung menghela nafas lega, kemudian memberikan tepuk tangan kecil kepada Dimas. Mereka merasa puas karena perusahaan tetap berada di tangan yang tepat. Mr. Smith bahkan mengajukan jempol ke arah Doni.
Ya udah ya, gitu aja bapak-bapak, mister-mister kalian, rapat kelar, bubar jalan ya. Makasih udah pada datang. Ucap Doni sambil memberikan senyuman kaku, mengakhiri rapat dengan gaya ala ketua RT membubarkan rapat warga kampung. Setelah ruangan benar-benar kosong, tersisa Doni dan Wandaru. Doni langsung melepaskan jas mahalnya dan melemparkannya ke atas meja jati. Dia membuka dasi sutranya dengan kasar, lalu melepas 3 kancing kemeja teratasnya sambil mengusap keringat yang membanjiri dahi dan lehernya. Kelar juga nih sinetron. Gila banget, Ru. Sumpuk bener gue di dalam jas ini. Lah ketek gue sampai basah semua. Tarik napas aja susah. Nah, kalau sejam lagi gue dimari, bisa pingsan gua, Ru. Adu mekanik sama tuh dukun. Kelu Doni kembali ke logat aslinya. Wandaru merasa lega, lalu menepuk bahu Doni dengan bangga. Abang ini ternyata hebat juga ya. Tapi sebenarnya tadi itu kenapa ya? Gua abang sampai gebrak meja segala. Terus anak buahnya Pak Hendro juga sampai jatuh begitu. Sebenarnya ada apa ya, Bang? Tanya Wandaru kebingungan. Tadi entu yang jatuh, entu dukunnya Paman Hendro. Dia udah nyerang gue duluan. Lampu juga pada mati. Pasti itu sabotase dia. Ya elah, kalau gue kagak gebrak meja, lah jantung gue yang copot duluan. Dijebol sama tuh dukun. Dah, buruan kita balik ke ruangan lu. Gue mau rebahan di sofa empuk. Keduanya pun segera berjalan kembali menuju ruangan kerja eksekutif Dimas. Sesampainya di sana, Doni langsung menghempaskan tubuhnya ke sofa panjang, merentangkan kaki ke atas meja kaca tanpa memperdulikan etika lagi. Sementara itu, Wandaru langsung mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol panggilan video call untuk menghubungi Dimas di Bekasi. Tak butuh waktu lama, panggilan itu tersambung. Di layar ponsel terlihat wajah Dimas yang tampak sedang bersandar di bantal. Namun raut wajahnya sudah jauh lebih cerah dan juga sehat. Di latar belakang terlihat Mak Zubaida sedang melipat pakaian. Halo bos. Alhamdulillah bos, rapat berjalan sangat mulus. Sukses besar RUPS-nya, lapor Wandaru dengan wajah sumringah. Dimas pun tersenyum lega. Syukurlah, Ru. Terus bagaimana dengan Paman Hendro? Hancur lebur bos. Bang Doni berhasil memojokkan dia pakai bukti supplier awan bos. Tidak bisa bergerak. Biarpun dia lolos pakai alasan tidak tahu menau dan ngorbanin manajer keuangannya, tapi nama baiknya di depan pemegang saham wes habis. Ditambah lagi dukun yang dia bawa tumbang, dihajar sama Bang Doni pakai tenaga dalam. Cerita Wandaru antusias. Mendengar namanya disebut, Doni langsung bangkit dari posisi rebahnya dan merebut ponsel dari tangan Wandaru. Dimsum, lu lihat nih, saudara lu udah jadi pahlawan perusahaan. Tuh aki-aki udah kicep, kagak berani lagi macem-macem. Sekarang urusan gue udah kelatan. Nah, Ru, buruan, lu pesenin gue tiket pesawat nih sore. Gue mau balik ke Bekasi sekarang juga. Gue udah kangen sama nasi uduk emak gue. Dimas menatap wajah Doni dari layar ponsel sejenak. Terlintas sebuah ide jahil di kepala Dimas. Dia ingin sedikit mengerjai saudara kembarnya yang selalu seenaknya itu. Dimas berdempelan, lalu mengubah raut wajahnya menjadi sangat serius dan penuh penyesalan. Don, gimana ya? Ucap Dimas pelan, seolah sedang bingung mencari kata-kata yang pas. Melihat ekspresi Dimas, dahi Doni langsung berkerut, firasatnya mendadak tidak enak. Ntar dulu nih, bagaimana apanya nih? Udah beres semua kan? Paman lu udah KO itu. Iya Don, urusan RUPS memang sudah selesai. Tapi aku baru ingat Don, besok itu ada jadwal meeting penting sama investor besar dari Jepang. Dan setelah itu ada penandatanganan kontrak proyek pembangunan mall senilai ratusan miliar. Lah, terus ngapa? Pan udah sehat, tinggal aja lu datang besok kemari. Gantian gue pulang, lu yang kemari. Dimas menggelengkan kepalanya pelan, memasang wajah memelas. Tidak bisa Don. Barusan Gembul bilang energiku masih belum stabil. Aku harus pemulihan total di Bekasi minimal 4 hari lagi. Kalau aku maksa naik pesawat sekarang, sisa santet yang di dadaku ini bisa aktif lagi dan jantungku bisa berhenti tiba-tiba. Kata Gembul, itu semua belum selesai. Mata Doni langsung melotot sebesar bola pingpong. Apaan? Maksud tuh gua kudu tetap di mari gitu? Iya Don,
Maaf banget ya, kamu harus stay di Surabaya sampai akhir minggu ini. Tolong ya Don, meeting sama orang Jepang besok itu krusial sekali. Kamu tinggal temani Wandaru, dengarkan presentasi mereka lalu pura-pura baca dokumen, terus tanda tangan. Gampang. Mendengar itu, Doni pun langsung meledak emosinya, memuncak sampai ubun-ubun. Gampang gigi lu, sabar geledek. Lu gila Dim, gua ngadepin bule tadi aja ampe mau copot jantung gua gara-gara kagak ngerti bahasanya. Lah ini sekarang disuruh ngadepin orang Jepang, bikin kontrak ratusan miliar. Lah gua nulis aja masih belepotan, boro-boro disuruh tanda tangan kontrak gede. Amok Doni sambil berteriak ke arah layar ponselnya. Wandaru berdiri di samping Doni, berusaha menenangkan meski di dalam hati dia juga kaget dengan kabar mendadak tersebut. Bang Doni sabar, sabar Bang Doni, tarik napas panjang ya Bang. Sabar apaan? Pala lu botak. Ini nih, si Dim sengaja nih mau ngerjain gua. Dim, lu jangan macam-macam ya. Kalau ampe lu maksa gua ngadepin orang Jepang besok, gua bilang aja, arigato gozaimasu, proyeknya batal, biar bangkrut sekalian perusahaan lo. Ancam Doni Senewan. Dari seberang layar, Dimas akhirnya tak kuasa menahan tawa. Tawanya pecah melihat wajah saudara kembarnya yang merah padam karena frustasi. Mak Zubaida yang ada di latar belakang juga ikut geleng-geleng kepala sambil tersenyum. Melihat Dimas tertawa, Doni makin bingung sekaligus kesal. Bujuk lu malah ketawa-tawa lu, gue lagi stres ini. Namun tawa Dimas itu menyiratkan sesuatu yang disembunyikan. Walau niat awalnya hanya mengerjai, ia memang benar-benar membutuhkan Doni untuk mengamankan posisinya beberapa hari ke depan karena ketidakhadirannya yang tiba-tiba setelah RUPS justru akan memancing kecurigaan baru dari sisa-sisa loyalis Paman Hendro. Don, pokoknya gini aja ya, kamu dengar saja kata Wandaru ya, nggak akan sesulit itu kok. Kamu itu kan Jawara Bekasi, masa iya sama orang Jepang aja takut? Ya wes, aku mau minum obat racikan gembul dulu. Semangat Pak Direktur, sayonara. Tut, sambungan video call diputus pihak oleh Dimas. Doni mematung menatap layar ponsel Wandaru yang sudah kembali ke menu utama. Nafasnya naik turun, dia mengacak-ngacak rambut klimisnya hingga berantakan. Emang kebangetan banget tuh si Dimsum. Gue dikejar ditahan di mari. Awas aja, ntar kalau ketemu gue becek palanya, gerutu Doni sambil mengempaskan tubuhnya ke sofa, meratapi nasibnya yang terjebak di dunia korporat Surabaya. Setelah puas menggerutu dan meratapi nasibnya yang terjebak di Surabaya, Doni akhirnya menyerah. Dengan langkah gontai, ia mengikuti Wandaru keluar dari gedung Margono Group menuju mobil yang sudah menunggu di lobi. Malam itu, mereka kembali ke apartemen mewah milik Dimas sesuai dengan mandat langsung dari sang bos yang kini sedang berada di Bekasi. Wandaru harus menemani dan mengawasi Doni selama 24 jam penuh. Ia tidak berani mengambil resiko membiarkan kembaran bosnya itu berkeliaran seorang diri di kota yang tidak dikenalnya. Sesampai di dalam penthouse, Doni langsung merubakan diri di sofa panjang. Jas mahalnya sudah ia lempar entah kemana, menyisakan kemeja putih yang lengannya digulung asal-asalan. Bang Doni, saya tidur di kamar tamu aja ya. Abang tidur di kamar utama saja. Kalau butuh apa-apa, abang panggil saya. Besok pagi kita harus berangkat ke kantor agak siangan buat persiapan meeting sama orang Jepang. Ya, tidur sana dulu lah. Pusing gua ngebul disuruh jadi orang kaya mendadak begini. AC jangan dingin-dingin, masuk angin gua ntar, gerutu Doni sambil memejamkan mata. Wandaru hanya tersenyum maklum. Mengurus Doni ternyata butuh kesabaran ekstra yang jauh berbeda dengan saat melayani Dimas. Tak lama kemudian, apartemen mewah itu sunyi. Wandaru tertidur pulas karena kelelahan setelah seharian mengurus RUPS dan segala kekacauan yang terjadi. Keesokan paginya, ketika sudah berada di kantor, saat itu Doni dan Wandaru berjalan menyusuri lorong panjang yang sepi menuju ruang kerja eksekutif. Saat itu
Doni memutar lehernya, mencoba merilekskan otot-ototnya yang pegal karena harus memakai jas. Namun, langkah Doni tiba-tiba terhenti secara mendadak. Dari arah berlawanan, muncul seorang wanita muda berjalan ke arahnya. Wanita itu mengenakan kemeja kantoran rapi, rok selutut dengan rambut diikat rapi ke belakang. Wajahnya menunduk menatap layar tablet yang dipegangnya sambil berjalan pelan. Begitu jarak mereka semakin dekat, wanita itu mendongak. Melihat siapa yang ada di hadapannya, wanita itu langsung menghentikan langkahnya, menundukkan kepala dengan sangat sopan, dan menyapa dengan suara lembut yang terdengar canggung. "Selamat pagi, Pak," ucap wanita itu. Jantung Doni seakan berhenti berdetak saat itu juga. Matanya terbelalak lebar seolah baru saja melihat hantu di siang bolong. Wajah wanita itu, suara itu, ya, Doni sangat mengenalnya, sangat-sangat mengenalinya. Karena wanita yang berdiri menunduk di hadapannya itu adalah Ivo. Ya, Ivo, wanita yang memiliki tempat tersendiri di dalam ingatan Doni di masa lalu. Seseorang yang sangat ia kenali wajah dan tabiatnya. Namun, bagaimana mungkin Ivo ada di sini, di kota Surabaya, mengenakan seragam karyawan Margono Group dan memanggilnya dengan nada sebegitu formal dan canggungnya? Selesai. Luar biasa, keren, keren, pakai banget. Waduh, sukses ya Bang Doni cosplay jadi Dimas, direktur utama Margono Group, yang mana walaupun kelepasan nih beberapa kali logat Betawi, tapi intinya sih sukses tuh. Dan di sini Bang Doni juga wah, sekali gebrak meja, dar langsung mental tuh dukun santet ya kan. Tapi yang paling saya suka dan mungkin teman-teman juga kaget di endingnya. Waduh, bertemu lagi nih sama Ivo. Si cantik. Saya fansnya Ivo nih teman-teman ya. Jadi juga teman-teman ada yang kebelah kan, ada fans Ivo, ada fans Nane. Saya jadi seneng banget ya, nggak tahu kenapa. Dan aduh, ini pastinya sih kalau saya lihat-lihat, tapi ya ini Ivo akan jadian nih sama Dimas. Kalau feeling saya ya, karena apa? Ivo ada di Surabaya dan di Margono Group. Jadi ya mungkin adil ya, Doni sama Nani, Dimas sama Ivo. Tapi berarti Wasis enggak ya, enggak sama Ivo ya. Tapi ini menurut prediksi saya aja sih ya, Ivo sepertinya akan jadi nama Dimas, dan saya seneng harus ada Ivo dong di tengah-tengah kisah warung kopi Bang Doni. Keren-keren, pakai banget kisah warung kopi Bang Doni. Dan bagaimana di sini Doni mau nggak mau, di walaupun terpaksa, dia bukannya mau nolongin Dimas, tapi karena takut kayaknya Mama Zubaida, karena Mama Zubaida udah murka nih kalau Doni nggak mau. Overall keren, pakai banget kisahnya, jadi nggak sabar nih nunggu episode selanjutnya. Bagaimanakah Doni bertemu dengan Ivo dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Karena tadi dikatakan di situ, Ivo adalah wanita yang memiliki tempat tersendiri di hati Bang Doni. Wow, keren banget. Terima kasih Mas Dani SBR, dan semoga kisah barusan menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, jangan lupa tombol hype-nya juga diklik, dan bisa di-share ya link video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.